Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Aryani, CGP Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi modul 1.3. Dari 3 modul yang sudah dipelajari sebelumnya, saya akan mencoba mengaitkan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah masing-masing. Ki Hajar Dewantara, sosok besar pendidikan Indonesia, mengemukakan beberapa filosofinya tentang pendidikan. Di antaranya, pendidikan adalah tuntunan. Artinya, murid diberikan kebebasan untuk berkembang sesuai bakat potensinya, namun pendidik berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidik juga harus berhamba pada murid, artinya harus memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan juga harus bisa membentuk budi pekerti yang luhur sebagai karakter utama murid-muridnya. Semangat Merdeka Belajar melahirkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan menjadi pegangan para pendidik dalam membangun karakter murid-muridnya. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke-6 dimensi pembentuknya, yang harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila satu dimensi ditiadakan, maka profil tersebut menjadi tidak bermakna. Ke-6 dimensi itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, serta kreatif. Apabila kita sudah benar-benar memahami apa makna pendidikan yang sesungguhnya, maka kita dapat lebih memahami nilai dan peran guru penggerak dalam tugas mulia sebagai agen perubahan yang membawa pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Bagaimana wajah pendidikan Indonesia di masa depan dapat dituangkan dalam sebuah visi yang jelas dan terukur. Visi yang diusung haruslah visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Salah satu tujuan visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish bahkan sebelum ia benar-benar berlari melintasi jalur tersebut. Untuk memastikan perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka diperlukan perubahan budaya sekolah seperti sikap, perbuatan, serta kegiatan warga sekolah menuju ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkannya diperlukan inovasi dan sikap terbuka terhadap perkembangan zaman. Hal ini hanya akan terwujud apabila terjadi kolaborasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Dan yang tak kalah penting, perubahan ini pasti membutuhkan waktu, bertahap, dan berkesinambungan. Melalui pendekatan inquiry apresiatif atau IA ini, kita tidak lagi melihat segala sesuatunya berbasis masalah, tetapi kita fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Tahapan IA dalam bahasa Indonesia disebut dengan BAGJA, yang merupakan singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kekuatan BAGJA ada pada proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan, dan kebersamaan.
Bagja mewujud menjadi pengalaman kolaboratif yang apresiatif dan bermakna bagi peningkatan kualitas belajar murid di sekolah. Pertanyaan itu akan membawa komunitas sekolah untuk berefleksi, menggali lebih dalam hal-hal yang bermakna untuk kemudian diinternalisasi dan dijadikan sebagai bahan perbaikan peningkatan dalam menjalankan perubahan demi perubahan. Maka, dengan harapan tinggi agar dapat mewujudkannya, saya tanamkan visi dalam diri, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius dan berakhlak mulia, mandiri, kompeten, kreatif, kolaboratif, inovatif, serta berjiwa nasionalisme. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.